Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam fikih, yaitu fikih tentang Toharoh di kelas 7 semester Gasal. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tayamum, yaitu tentang bersuci di dalam ketika kita akan melaksanakan ibadah. Selanjutnya pengertian dari tayamum itu sendiri. Langsung masuk ke materi. Tayamum itu menurut bahasa yaitu menyengaja. Kemudian kalau menurut syara atau menurut istilah yaitu mengusap debu ke wajah dan juga tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu, ataupun hadas kecil dan besar, atau bisa juga sebagai pengganti dari mandi wajib. Kemudian ada syarat-syarat ketika seseorang akan melakukan ibadah, kemudian akan wudhu kemudian tidak menemukan air. Itu ada syarat-syaratnya ketika melakukan tayamum. Yang pertama yaitu terdapat uzur. Yang pertama itu terdapat uzur ataupun halangan. Jadi ketika akan melakukan toharoh atau wudhu ataupun mandi, terdapat halangan menggunakan air. Halangan di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tidak ada air, artinya di daerah tersebut, di sekitar daerah atau di sekitar rumah tidak adanya air. Kemudian yang kedua, uzur karena sakit. Sakit di sini berarti ketika menggunakan air itu sakitnya bertambah parah atau mungkin bahkan membahayakan untuk orang yang akan melakukan wudhu menggunakan air. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua itu masuk waktu sholat. Jadi ketika akan melakukan tayamum, ketika masuk waktu sholat, kemudian kita akan wudhu, kemudian tidak ada air, maka diperbolehkan tayamum ketika masuk waktunya sholat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan debu. Debu di sini juga debu yang suci serta mensucikan, artinya tidak menggunakan debu yang najis atau debu mustakmal, artinya debu yang sudah digunakan untuk tayamum lagi. Kemudian yang terakhir yaitu keempat. Yang keempat sendiri yaitu dilaksanakan setelah berusaha mencari air. Artinya ketika kita akan berwudu kemudian di daerah tersebut tidak ada air sama sekali, kemudian kita sudah berusaha untuk mencari air tetapi air tersebut tidak ditemukan, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi ketika kita sudah berusaha mencari air tetapi tidak ada, kemudian kita boleh bertayamum. Kemudian ada rukun tayamum. Rukun yang pertama itu niat. Niat itu menjadi salah satu poin penting di dalam ibadah apapun, karena itu menjadi diterima atau tidaknya ketika kita melakukan ibadah. Itu yang terpenting itu niat. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholat fardu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu memindah debu. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap wajah, mengusap tangan dan juga tertib di sini artinya berurutan. Yang pertama itu niat, kemudian memindah debu dengan menggunakan tangan, kemudian mengusap wajah dan juga mengusap tangan, kemudian tertib. Kemudian fungsi tayamum. Fungsi tayamum di sini adalah pengganti dari wudhu dan juga mandi.
Kemudian tayamum itu cuma boleh digunakan untuk 1 kali ibadah fardu. Jadi ketika, sebagai contoh, ketika masuk waktu duhur, kemudian kalian akan melaksanakan sholat, tetapi di situ tidak menemukan air, kemudian kalian bertayamum, kemudian melaksanakan sholat duhur. Masuk waktu sholat asar, kalian belum batal karena tayamum tersebut, tetapi ketika masuk waktu asar kalian harus bertayamum lagi. Tidak boleh menggunakan 1 tayamum untuk lebih dari 1 ibadah fardu. Jadi untuk 1 ibadah fardu, entah itu sholat, tawaf dan lainnya, itu cuma boleh menggunakan 1 tayamum. Kecuali untuk ibadah sunnah itu tidak ada batasnya. Artinya untuk entah itu 1, 2 bahkan sampai 10 untuk ibadah sunnah itu boleh untuk 1 tayamum, seperti itu ya. Untuk anak-anak semua tolong dipahami, kemudian tolong membuat ringkasan atau rangkuman dari materi yang sudah disampaikan ya, kemudian nanti dikumpulkan seperti itu ya. Kemudian saya ulangi kembali, mereview materi yang sudah disampaikan. Yang pertama itu pengertian tayamum sendiri menurut bahasa yaitu menyengaja, kemudian menurut istilah yaitu menggunakan debu untuk bertoharo. Gampangnya seperti itu. Kemudian ada syaratnya, itu ada 4 tadi. Terdapat usur, masuk waktu sholat, menggunakan debu, dan juga sudah berusaha untuk mencari air. Kemudian ada rukunnya itu ada niat, kemudian memindah debu, mengusap wajah, tangan, dan juga tertib, ada 5. Kemudian yang fungsinya itu tadi untuk 1 kali tayamum ketika ibadah fardu itu cuma satu ibadah, seperti itu ya. Gunanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.